Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan di video kali ini kita kembali lagi di segmen BLS atau bahas laptop sekolah. Yang tentunya di sini kita akan ngebahas rekomendasi laptop yang cocok banget kalau kalian pakai untuk kebutuhan sekolah, kuliah dan juga lain sebagainya. Dan seperti kalian udah lihat di layar sekarang ini aku udah cosplay pakai kostum OSIS lagi ini. Jadi untuk segmen BLS kali ini kita mau ngebahas 7 rekomendasi laptop dengan rentang harga 1 sampai 5 jutaan aja. Jadi ini tentunya budget friendly banget buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang masih SMP, SMA atau bahkan SMK gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, oke sebelumnya maaf ya, ini backgroundnya terlihat gak estetis banget backgroundnya seadanya aja. Jadi kita coba suasana baru gitulah ya. Oke, biar gak berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Nah, rekomendasi yang pertama kita mulai dulu dari laptop seharga 1 jutaan. Bayangin aja Pak, laptop 1 jutaan ini udah murah banget loh untuk ukuran sebuah laptop harga hanya 1 jutaan. Yang pertama ada Dell Chromebook 11 3100. Yes, tentu aja di laptop budget rentang harga 1 sampai 2 jutaan rupiah. Pilihan paling bagus adalah pilihan ke Chromebook. Walaupun ini pakai Celeron N4020 dengan RAM cuma 4GB aja. Ini tentunya berbeda dengan kalau kalian pakai Celeron N4020 RAM 4GB ke Windows, pasti itu akan jauh lebih berat dibandingkan dengan Chrome OS. Walaupun cuma N4020 dan RAM 4GB, tapi aku jamin nih udah kenceng banget untuk kapasitas sebagai Chromebook OS. Ini udah mantep banget. Nah, buat kalian yang tanya, Bang, Chrome OS itu bisa kalian pasangin, bisa dipasangin Microsoft Office gak Bang? Buat Word, PowerPoint gimana Bang? Bisa gak Bang? Karena Chromebook OS ini sebenarnya adalah gabungan ya dari Linux dan juga Android gitu ya. Dan di sini tentu aja ada Play Store dong. Kalian masih bisa download Office Word walaupun itu berbayar ya. Tapi ada satu alternatif nih, kalau kalian pakai Chromebook OS dan kalian tanya bisa pakai Office gak Bang? Kalau kalian pakai laptop seharga 1 sampai 2 jutaan ya, mungkin pilihan terbaiknya kalian bisa pakai Google Docs. Itu gratis Pak. Kemudian spreadsheet, kalau untuk PowerPoint ada Google Slide, atau paling mudah deh kalian pakai Canva aja untuk presentasi PowerPoint gitu. Banyak teman-teman aku di kuliah bareng itu yang bahkan lebih banyak pakai Canva ketimbang pakai PowerPoint, karena di Canva banyak template, kalian tinggal masukin aja udah jadi, nggak perlu mikirin desain template yang segitu rumit macamnya, tinggal pakai Canva aja udah jadi. Nah, buat kalian yang masih bilang, Bang itu kan butuh internet, mana sih tugas kalian itu yang kalian nggak buka internet? Mana kira-kira, coba kalian kasih tahu di kolom komentar. Mana tugas kalian yang kalian itu nggak buka internet? Kalian mau bikin kalian mau bikin makalah apa? Tentu kalian pasti buka internet. Kalian mau bikin PowerPoint, pasti kalian buka internet untuk cari gambar, cari materi juga lain sebagainya. Jadi udah nggak terlalu ada bedanya gitu ya sekarang ya, aplikasi gitu yang online dan juga yang offline, karena tugas-tugas kalian pun pasti itu online. Kalian pasti cari materi online di Google lah sebanyak macam. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau kalian tanya, Bang, Chromebook bisa dipakai buat main game gak ya? Ya, karena ini laptop Chromebook ya bisa aja sih main game 1-2 yang tipis-tipis. Aku juga belum pernah nyoba, tapi ya bukan peruntukannya lah kalian main game di laptop Chromebook OS ini. Oke, lanjut ke rekomendasi yang kedua, laptop di harga 2 jutaan. Nah, rekomendasi yang kedua di laptop seharga 2 jutaan ini ada 3 opsi pilihan. Kalian mau pilih yang mana? Itu sesuai kebutuhan kalian. Yang pertama tentu aja masih, kalau kalian mau beli baru ya, pilihan paling bagus jatuh di laptop Chromebook dengan Chrome OS-nya yang sangat-sangat ringan. Tapi di sini untuk membedakan dengan yang 1 juta tadi, aku pilihan yang ada banyak gimmick-gimmicknya sih. Seperti ini bisa kalian tekuk jadi tablet. Kemudian ini displaynya lebih besar 11,6 inci. Untuk spesifikasinya masih sama, Celeron N4020 RAM 4GB. Ini harganya 2,8 juta. Nah, untuk rekomendasi yang kedua di laptop 2 jutaan, kalau kalian nggak mau pakai Chrome OS karena mungkin masalah fleksibilitasnya yang kurang dibandingkan Windows, kalian tetap mau beli baru, ya pilihannya tetap masih sama Celeron, tapi ini ada
Celeron dari Acer Aspire. Ini pakai Celeron sama N4000 gitulah ya, N42 Pro, tapi ini nggak ditulis secara lengkap spesifikasinya apa. Ini dia pakai RAM 8GB dengan 128GB SSD, harganya di sekitaran 2,6 jutaan aja Pak. Tapi perlu diingat karena ini masih Celeron, jadi kalian jangan pakai untuk ya kegiatan-kegiatan yang gila-gilaan berat gitu, untuk editing, untuk apa segala macam, bahkan untuk gaming jangan dipakai ya, karena ini masih pakai prosesornya Celeron dan cuma Intel AMD ya. Nggak cocok lah kalau kalian pakai untuk kebutuhan yang lebih berat gitu ya. Nah, untuk alternatif yang ketiga di laptop seharga 2 jutaan ya tentu aja kalian beli second Pak ya. Nah, buat kalian yang bingung gimana sih cara milih laptop second yang bagus, kalau kalian mau cari laptop second untuk kebutuhan kuliah dan juga sekolah, kalian bisa nonton video yang ada di atas ini, nanti aku kasih link, kalian nonton aja di situ videonya. Nah, untuk laptop second seharga 2 jutaan aku kasih kisi-kisi aja ya. Jadi ini enggak saklek contohnya. Di sini aku pakai contoh Lenovo ThinkPad. Ini untuk kisi-kisinya dengan harga 2 jutaan mau 3 jutaan gitu ya. Paling enggak udah Gen 6 lah. Di bawah Gen 6 kalian tinggalin dulu aja. Jadi minimal Gen 6 ya. Untuk laptop seharga 2 jutaan ini contoh aja, ini pakai RAM 8GB dengan SSD 512 dengan harga 2,5 jutaan aja. Nanti link-link aku taruh semua di deskripsi kalau kalian mau coba beli gitu ya. Nah, untuk rekomendasi laptop selanjutnya yaitu laptop di harga 3 jutaan. Nah, untuk laptop seharga 3 jutaan ini agak susah gimana gitu milihnya ya. Pertama, kalau kalian mau beli laptop baru seharga 3 jutaan di online marketplace, itu jatuhnya udah kemahalan Pak. Padahal tadi di angka 2 jutaan aja kalau udah bisa dapetin Celeron. Kenapa di angka 3 jutaan kalian juga dapatnya juga Celeron? Kayak itu nggak worth it banget ya di harganya ya. Jadi milihin laptop seharga 1 sampai 5 jutaan itu susah gampang sih sebenarnya, milih spesifikasinya yang sesuai dengan price to performanya yang oke gitu. Jadi pilihan terbaik menurutku di laptop seharga 3 jutaan ya tetap di laptop second sih ya sebenarnya, kalau kalian ngejar performa gitu ya. Kalau kalian nggak ngejar performa, ngejar baru yang garansinya panjang ya mau nggak mau tetap pakai Intel Celeron. Nah, ini contoh aja ya, di sini ada Lenovo Mix 520, kalian jangan lihat ininya, tapi aku kasih kisi-kisinya aja. Laptop second seharga 3 jutaan itu paling nggak minimal udah Gen 8, i5 Gen 8, kemudian juga udah 8GB RAM. Untuk SSD sih opsional, ada 28 boleh, 256 boleh. Tapi di range laptop seharga 3 jutaan di harga bekas, kisi-kisi yang paling bagus adalah minimal udah di Gen 8, mau itu i5 mau itu i7 ya paling enggak udah ada di Gen 8. Kalau masih di bawah Gen 8 lebih baik cari yang lain dulu aja deh ya. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi yang keberapa ini? Rekomendasi yang kelima yaitu laptop seharga 4 jutaan. Nah, ini rekomendasinya laptop baru ya Pak. Ini ada dari Lenovo IdeaPad Slim 1, ini pakai AMD Athlon 3050U, 4GB RAM dan juga 256 SSD. Nah, sebenarnya kekurangan dari laptop ini sih dari RAM-nya ya, karena di harga 4,8 itu kita dapat 4GB RAM. Kalau kita upgrade ke 8GB udah 5 jutaan, udah bukan 4 jutaan lagi. Ya gak apalah, ini sementara aja walaupun cuma 4GB RAM, karena untuk laptop AMD terutama yang punya APU AMD Radeon Graphics seperti ini, RAM dual channel adalah pilihan yang wajib banget kalau kalian mau ngejar performa dari IGP Radeon Graphicsnya ini, terutama kalau kalian pakai buat bermain game. Nah, untuk ya menurutku di harga 4 jutaan specs yang paling oke sih sebetulnya ini sih Athlon 3050U. Kalian main game tipis-tipis juga udah bisa walaupun 720 kilo gitu ya, dibandingin dengan laptop lain seharga 4 jutaan yang masih pakai Celeron Pak ya. Jadi Celeron lagi di range harga 1 sampai 4 jutaan itu penuh dengan Celeron mania ya Pak ya. Dan terakhir kita masuk ke rekomendasi yang ketujuh di range laptop seharga 5 jutaan. Apa sih yang worth it untuk laptop seharga 5 jutaan? Di sini aku pilihin ada Lenovo V14 G2. Ini udah mantep speknya di Intel Core i3 Gen 12, udah gen baru Pak ya.
i3 Gen 1215U dengan 8 GB RAM dan juga 256 SSD dengan resolusi layar 14 inci dengan ukuran layar 14 inci. Untuk resolusinya berapa ini kita lihat, resolusinya sih 1080p ya, tapi ya masih TN ya, wajar lah di harga 5 jutaan ini banyak banget yang dikompromiin gitu. Kalau speknya oke ya yang dikurangi layarnya, kalau layarnya oke udah IPS yang dikurangi speknya prosesornya gitu ya. Jadi di range harga di bawah 5 jutaan atau di angka 5 jutaan ini milih laptop itu ya gampang-gampang susah sih sebenarnya sih ya, karena tadi banyak hal yang perlu kita kompromiin Pak. Oke, dan itulah tadi 7 rekomendasi laptop untuk kalian para pelajar SD, SMP, SMA gitu ya, bahkan kuliahan mungkin juga bisa dengan range harga yang budget friendly banget buat teman-teman belajar, yaitu 1 sampai 5 jutaan aja. Nah, untuk video selanjutnya di segmen BLS selanjutnya kita mau ngebahas laptop apalagi, kalau mungkin kita bahas laptop untuk kuliah kali ya. Untuk jurusan-jurusan apa, kalian kalau mau request bisa tolong requestnya ditaruh di kolom komentarnya. Kita ketemu lagi di segmen BLS selanjutnya dan juga di video-video selanjutnya berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.